Dari KTP, kartu keluarga, SKCK, surat keterangan pengganti yang menerangkan terkait perekaman EKTP yang dikeluarkan dari beberapa kabupaten. Contohnya ada dari Kabupaten Gresik dan ada yang dari Tuban. Kemudian ada buku nikah, SIM A, SIM C. Milik berapa karyawan itu, mantan karyawan? Kalau dari pendataan kami kurang lebih milik dari 35 mantan karyawan. Kalau siang tadi sudah tak bedah soal hasil survei tingkat kepuasan rakyat atas kerja 5 gubernur di Jawa. Nah, malam ini Om Begawan pengen ngupas hasil survei tingkat kepuasan kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah. Nah, tentu yang kita lihat ya kepuasan rakyat Jawa Timur atas 10 hari Bu Khofifah, 100 hari kok 10 hari. 100 hari Bu Khofifah sama Mas Emil Dardak memimpin Jawa Timur. Ini agak mengejutkan loh. Hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia menunjukkan angka 75,3%. Pertanyaan penting yang diajukan itu, untuk mengomentari hasil survei, kepuasan itu dalam aspek apa? Pertanyaannya kepuasan atas hasil kerja loh. Berarti hasil kerja Bu Khofifah. Apa warga yang ditanya itu ngerti apa yang sudah dijalani Gubernur Jawa Timur? Setidaknya 3 bulan 10 hari memimpin ini. Nah, Om Begawan akan menyodorkan salah satu problem warga Jawa Timur yang belas tidak diperhatikan sama Bu Khofifah. Ini kritikan, boleh dong. Nah, dengan memperoleh 75,3%, mestinya masalah ini menjadi bagian yang tidak diabaikan sama dia. Ini sampai sejauh ini Bu Khofifah, Bu Gubernur cawe-cawe, pasti sudah pada tahu loh. Kasus penyitaan ijazah buruh yang dilakukan pengusaha Janha Diana itu dari PT Sentosa Hasil, salah satu perusahaan di Surabaya. Lu bukankah sebelumnya Janha tidak mengakui menyita ijazah? Ngeyel, dablek orang mengakui, dan akhirnya terbongkar. Di rumahnya ada 108 ijazah milik karyawan dan mantan karyawannya. Konangan. Saat sebelumnya dilakukan pendalaman masalah ini, kontribusi atau sikap Gubernur Jatim itu sangat minim. Tidak ada upaya buat membantu karyawan, masyarakatnya, warganya. Lo mantan karyawan yang ijazahnya jadi jaminan di situ loh. Enggak jadi konsen dari Bu Gubernur ini. Lo apa warga Jawa Timur tidak menganggap sikap Bu Khofifah tidak ada kaitannya dengan Janha? Dianggap ini masalah tingkat kota begitu? Yang ngurusi wali kota Surabaya, apa dia nggak pakai sekelas wakil menteri saja loh, sampai emosi ngadepi Janha ini. Nah, di Jawa Barat sama Jakarta, gubernurnya itu kerja mati-matian membenahi infrastruktur. Kalau di Jawa Barat ngeruk sungai, menghabisi bangunan liar. Kalau di Jakarta ya walet, tahu walet lah, lumpur-lumpur di situ itu bendungan atau waduk kecil. Juga walet-walet di sungai-sungai Jakarta dikeduk. Itu Jakarta sama Jawa Barat. Loh di Jawa Timur itu kepala daerahnya cuek bebek. Padahal bagi orang yang usianya usia kerja, keberadaan ijazah itu penting banget. Tanpa ijazah akan sulit buat ngedaftar kerja formal. Melamar di tempat lain susah kalau nggak bawa ijazah. Lu saat si pengusaha membantah menahan ijazah, gubernur malah ngomongnya akan menerbitkan ijazah pengganti ya. Ini kan secara fakta itu gubernur itu kan ngewangi sama pengusaha ini, mencari jalan yang paling mudah sehingga si pengusaha itu tidak mendapatkan sanksi apapun. Tidakkah itu mencerminkan sikap? Gitu. Malah ngebela perusahaan, mengalihkan masalah atau kesalahan pengusaha kemudian ditanggung sama pemerintah provinsi dengan menerbitkan ijazah pengganti.
Itu langkah yang tepat. Keliru itu. Terus bila pengusaha-pengusaha meniru kelakuan Janha gimana? Apa nggak nambahi kerjaan dinas pendidikan itu? Terus-terusan nerbitin ijazah pengganti. Lah kalau ijazahnya yang asli ketemu gimana? Double nanti bisa disalahgunakan lagi. Yang paling gregetnya ini setelah diubek-ubek tuh rumah pengusaha. Tidak hanya ada 108 ijazah, tapi dokumen-dokumen penting pribadi lainnya. Jebol melu dijadikan jaminan juga ini. Ini perusahaan apa pegadaian ini? Mulai akte kelahiran, SIM A, SIM C, BPKB, sertifikat sampai KTP juga ada itu. Lah gimana SIM A, SIM C ditahan? Dia nggak bisa numpak motor, nggak bisa naik motor. Kena operasi di jalan, kedenda meneh. Itu sertifikatnya tentu sertifikat tanah dan bangunan juga. Bukan sertifikat tanda lulus les komputer atau kursus masak. Nah, sertifikat khusus yang BLK ben wae. Lah meski sudah ketahuan begitu, apa Bu Khofifah merasa berang, emosi, muntap, nesu gitu loh. Nggak ada komentar blas tuh. Apa ketua Muslimat NU itu sedang bersolidaritas sebagai sesama perempuan? Solidaritasmu itu luput, Bu. Keliru bersimpati pada orang yang berbuat salah. Ini kriminal ini. Misalnya nih, ada anak dianiaya ibunya, terus pada demo membela si ibu yang ditahan Polres. Itu demo yang bener sama demo yang sesat itu. Secara pribadi loh. Kasihan warga Jawa Timur tuh, punya kepala daerah yang nggak mikir rakyatnya. Lah kok yang ini kok kepuasannya tembus 75 lebih persen. Sing udah disurvei itu ya sopo marahi penasaran lah ini. Lah kasus ini idealnya loh mendorong mantan Menteri Sosial itu buat mengeluarkan kebijakan agar tidak ditiru sama pengusaha-pengusaha lain, menekan para karyawan itu. Bila Kementerian Tenaga Kerja sudah mengumumkan larangan menyita ijazah, ya gubernur nambahi larangan yang lain. Ya misalnya kayak tadi loh, larangan menyita SIM, BPKB, akte kelahiran, sertifikat tanah, KTP segala. Nah sudah jadi gubernur 2 periode, bukannya membenahi dan memperbaiki aturannya malah membiarkan. Loh, dalam sebuah provinsi, pasti jumlah perusahaannya banyak banget. Nah, ini kesempatan baik ini bagi kepala daerah buat membuktikan bila dirinya itu peduli sama rakyatnya, gagas nasib rakyatnya. Loh apa gegara isu ini awalnya muncul dari wali kota Surabaya, Cak Armuji, yang notabene orang PDIP, sehingga tidak dikira mendukung lawan politik. Kalau orang Jawa bilang mundurisin, itu walah bubu. Andai beneran asumsi tadi ada di benak panjenengan, mesaknya beneran tuh warga Jawa Timur. Kan pilkada sudah berlalu, yang namanya bupati, wali kota, gubernur, beserta para wakil-wakil rakyat, dan wakil gubernur, bupati, dan wali kota bekerja atas nama pemerintah daerah. Nggak ada yang bekerja atas nama partai, Bu. Kalau mau bawa-bawa partai ntar tahun 2028, 2029 pas pemilu lagi. Kan yang kebayar mereka. Itu rakyat, duitnya dari pajak. Urusannya partai itu sementara ditinggal dulu. Yang penting konsentrasi untuk membela rakyat, mensejahterakan rakyat, dan mendampingi rakyat, mengawal rakyat agar mendapat sebuah kemudahan-kemudahan. Loh, Cak Armuji sendiri yang membantu karyawan Sentosa Sil yang ijazahnya ditahan. Apa mereka kader atau simpatisan PDIP? Kan ya enggak. Ada rakyat minta tolong sebagai wakil kepala daerah, ya wajib membantu. Apapun tuh Cak Armuji turun. Mirip-mirip dengan Kang Demel itu, Cak Armuji itu. Kontennya juga bisa menyebar kemana-mana. Cak Ji gak nyinggung-nyinggung partai loh. Mas Pram sama Kang Deddy, yoblas orang urusannya perkara partai. Dan dia bekerja langsung ke lapangan. Justru dengan berbagai penyitaan dokumen pribadi di rumahnya Zanwa Diana ini, memperlihatkan posisi buruh di mata juragan itu murah banget. Utamanya buruh di Surabaya itu. Dan seperti kita tahu dokumen itu bila mau diambil mesti bayar. Lah ini apa? Tempat pegadaian ini. Ambil barangnya sendiri harus bayar itu.
Jaminan kayak di Pegadaian. Kalau Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah, lah ini nambah masalah ini. Nominalnya bisa lebih tinggi dari gaji bulanan. Cilokon. Yang kayak ginian kan jelas salah. Kok Bukoviva nggak tergerak sama sekali hatinya? Buat ngecek juga di perusahaan-perusahaan lain. Jangan-jangan ada yang mirip-mirip seperti ini. Ada kejadian yang sama. Harusnya dicek. Bila mau efektif, tidak perlu ngecek satu-satu. Keluarkan saja peraturan gubernur yang melarang penyitaan dokumen identitas diri dan dokumen penting lainnya sebagai jaminan buruh bekerja. Lo mau bagaimanapun, status orang bekerja dan pemberi kerja itu dasarnya kan trust, saling percaya. Adanya jaminan surat-surat penting memperlihatkan si pengusaha tidak mempercayai buruhnya. Negatif thinking sih, nyambut kainnya orang tentrem, orang nyaman. Lo mau diakui atau tidak, pengusaha yang menyita atau menahan berbagai dokumen pribadi yang sifatnya penting, itu pengusaha wis gak bener itu. Ya kelakuan kayak Zanwa itu nggak mungkin, ya nggak banyak di Surabaya. Di Indonesia banyak perusahaan dan lembaga asing menjalankan bisnisnya. Gak ada tuh yang nahan-nahan dokumen pribadi. Bahkan teman Om Bengawan pernah dikontrak sama sebuah yayasan internasional dari Jerman. Pas ngedaftar hanya diminta kirimkan soft copy alias foto ijazah wes. Mau tahu berapa dia gaji? Dia nggak bilang. Hanya cerita pajak penghasilannya saja 1 juta. Oke. Ya. Oke, piro gaji ini teman saya itu. Logika pengusaha yang menahan ijazah buruh itu logika ngawur. Ngawur tingkat dewa itu. Logika yang intimidatif dan eksploitatif. Bahaya ini kalau tidak segera dibongkar. Mindset pengusaha modelan Zanwa ini persis kayak VOC dulu, zaman kolonial itu. Mau memperkerjakan karyawannya dengan sistem kerja rodi, kerja paksa ini. Nyambut gawe ini abot, kanggo jaminan gajine sithik. Ini akan jauh lebih baik Gubernur Jatim itu mengumumkan adanya peraturan gubernur baru untuk membackup peraturan yang sudah dikeluarkan menteri dan dikirimkan ke semua perusahaan di Jawa Timur. Nek ngelanggar baru disikat. Larangan menyita dokumen asli karyawan, kasih tenggat waktu 1 bulan. Bagi yang masih menahan dokumen harus segera dikembalikan. Kalau enggak, tutup. Itu harus tegas. Nah, di batas waktu yang ditentukan telah usai dan masih ada yang menahan berbagai dokumen. Ya bakal dikenai sanksi tegas. Gitu loh. Oh iya, jangan lupa jika di Pergub sertakan link nomor pengaduan aplikasi laporan. Bila ada perusahaan tidak mematuhi peraturan gubernur, tinggal tungguin tuh. Ini ada laporan. Datangi perusahaannya, semprot baik itu. Gak ada urusan dengan orang-orang yang bekerja. Surat-surat penting jadi jaminan orang iso harus dikembalikan. Gubernur harus mendampingi rakyatnya. Gubernur harus membuat nyaman, mensejahterakan rakyatnya. Orang beloni pengusaha sehingga rakyatnya ditindas. Keliru itu, Bu. Sebuah perusahaan itu kan bukan lembaga keuangan. Mereka tidak punya hak. Jangankan hak, dasar buat menahan. Dokumen saja itu nggak ada ketentuan hukum yang mengatur. Dan itu ngawur. Nanti setelah peraturan gubernur berlaku sebulan misalnya ini, Bukoviva bisa sidak. Datang secara tiba-tiba secara acak. Atau ngelihat pos pengaduan. Di mana masih terjadi penyitaan dokumen pribadi. Ya, gue cek toh. Sat-sat gaspol langsung. Habisin aja. Gimana coba logika Zanwa yang bisa kita pahami? Di luar nalar itu. Masuk KTP SIM A, SIM C, sertifikat tanah, BPKB, punya karyawan ditahan sama dia. Apa hak dia berani bertindak melebihi batas? Jangan berpikiran mengapa pekerja mau nurut perintahnya. Ya wong kepepet, butuh pekerjaan, butuh makan bos. Diminta apa saja dijalani, asalkan bisa bekerja mendapatkan penghasilan. Dan kalau nyimak penjelasan pengacara Zanwa Diana itu, sikap itu diambil biar karyawan gak mudah keluar masuk. Piye maksudnya? Maksudnya keluar masuk itu bukan keluar masuk ruangan atau pabrik, piye. Tapi bekerja di Sentosa sale gitu. Kalau udah masuk keluar masuk mau keluar lagi. Lah perempuan muda itu gak suka. Pekerja hanya betah 5 hari seminggu, 10 hari 2 minggu, lalu mundur. Loh itu ya tergantung gimana dia sebagai pengusaha, no. Membuat karyawannya betah, no. Lo kok malah menyalahkan buruhnya? Ya salahkan Anda sebagai pengusaha itu. Bisa nggak mencukupi kebutuhan para buruh, para karyawan?
Lah nek ora imbang dengan apa yang dikeluarkan tenaganya, pikirannya, dengan penghasilan gaji ya wah metu no. Itu hak para karyawan. Lah kok nahan surat-surat penting. Kudune kan pengusaha introspeksi. Kenapa jarang buruhnya agak betah? Gak betah di situ maksudnya. Berarti ada yang salah. Bukan malah nyita dokumen-dokumen penting punya karyawan. Nah, sebagai gubernur Bukoviva, atasannya Cak Armuji, itu membantu bawahannya kan yang lebih pas. Cak Armuji harus didukung, di backup, meskipun beda partai. Apalagi menertibkan orang-orang yang ngawur itu. Sok-sokan tuh, semena-mena. Ora umum kayak Superman. Kita tahu lah pengusaha yang punya kontribusi buat daerah. Tapi tidak kemudian dia bisa berbuat semuanya semaunya sendiri. Menekan karyawan dengan tidak masuk nalar. Sikap dia mantan politisi PKB ini tidak layak buat dicontoh. Begawan nggak bisa bayangkan. Nah, dikata gubernurnya Bu Tri Risma hari ini, oh bisa habis itu janda ini. Iya, ada muncul masalah yang krusial begini wae. Kalau gubernur cuek bebek tak tergerak, belas yang alamat susah maju wilayahnya. Apa dia nggak merasa itu yang membuat dirinya punya jabatan gubernur? Itu kan dipilih juga para pekerja-pekerja itu. Dia juga dapat bayaran dari pajak rakyat loh. Termasuk para karyawan ini yang bayarin gajinya, termasuk pajak-pajak buruh kuwi. Begitu wis dilantik sama tangkring. Elah kok lupa sama para pemilihnya ini. Pada soal inilah yang menurut Begawan jadi merasa aneh. Kok tingkat kepuasan 100 hari pemerintahan Khofifah Emil tembus sampai 75,3%. Penasaran ya Begawan. Yang ngejawab puas sama kepemimpinan Bukoviva. Ini mudeng orang yang sudah dikerjakan gubernurnya itu apa wae. Ini saya kritik ini Begawan, meskipun saya bukan warganya. Tapi boleh dong. Dan di survei lembaga di indikator politik, ada 2 program yang ditanyakan pada warga. Pertama itu, program rumah subsidi dengan tingkat dukungan sampai 70,1%. Dan sangat setuju 21,9%. Yang kedua, program milenial job center dengan 69,8%. Setuju juga 20,1% sangat setuju. Dari 2 program itu yang sudah jalan yang mana? Yang mana yang jalan? Baru program loh itu. Lah program disetujui kalau omong-omong ya ora sida. Gandeng omongan dulu warga Jatim, aku ya ora ngerti sudah jalan atau belum. Memang pada ngejawab setuju itu. Sudah pada lihat buktinya. 2 program itu. Perumahan dan milenial job itu. 2 program itu bisa jalan. Kerja 100 hari alias 3 bulan lebih. Loh kok yang dinilai sama lembaga survei hanya itu truk. Dan itu program belum jalan loh. Lo penamen ya jadi gubernur di Jawa Timur itu. Ketinggalan jauh sama Jakarta dan Jawa Barat. Programnya banyak di Jawa Barat dan di Jakarta. Waktu kerja gubernur Jawa Timur itu banyak yang longgar. Kakean leren. Mau sampai kapan rakyat Jawa Timur mendiamkan kenyataan ini? Kepala daerah digaji tinggi. Untuk tunjangan, dapat rumah dan mobil jabatan. Ada dana operasional. Nggak banyak kerja, rugi dong yang bayarin. Buat ngompoles yang dari Jawa Timur, jangan salah paham. Buat ngompoler yang dari Jawa Timur ya, mau sampai kapan gubernur dibiarkan bersantai-santai? Jangan malu untuk meniru kerja gubernur Jawa Barat dan gubernur DKI Jakarta. Itu pesan untuk warga Jawa Timur. Oke? Jangan salah paham. Salam ngompol, salam Begawan, jangan lupa subscribe. Dadah.